ternyata tidak ada satupun itu, kalau kami bedah itu menyatakan bahwa kami tidak pernah dicabuli, melakukan hubungan intim dan sebagainya. Jadi dari mana dasarnya? Betul. Apalagi ini belum tentu Gus Fahim seperti yang dituduhkan itu. Nah, Anda sampaikan berita hoax, berita berita penyesatan, maka suatu saat Anda akan menerima konsekuensi dari apa yang Anda sampaikan. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haq qadrihi wa miqdaril azim. Musyahidinal kiram, sahabat-sahabat di Indonesia. Bahwasanya seperti janji kita akan senantiasa memberikan informasi progres tentang penanganan kasus yang menimpa Kiai Haji Fahim Mawardi. Nah, kebetulan ini lagi kumpul ini dengan kami tim advokasi daripada Kiai Fahim Mawardi, bahwasanya pertanggal 3 besok ini kita akan melakukan sidang pra-peradilan. Pertanggal 3 besok ini kita akan melaksanakan yang namanya pra-peradilan. Nah, di media beredar bahwasanya Kiai Fahim itu begini, A, B, C, termasuk pra-peradilan itu upaya perlawanan, upaya gertaan atau upaya apa. Sahabat-sahabat harus ketahui bahwasanya upaya pra-peradilan ini adalah hal yang biasa. Bahkan ini wujud kecintaan kita kepada institusi Polri untuk menguji, ya, untuk menguji tentang beberapa hal yang dimaksud pada pasal 77 itu, KUHP dan 33 itu, sahabat-sahabat. Intinya bukan bentuk antipati kita terhadap Polri. Dan terkait case dan juga materi yang akan kita bedah di pra-peradilan ini akan disampaikan secara komprehensif oleh Bapak Edi Firman, SHMH, selaku tim kuasa daripada Kiai Fahim Mawardi. Assalamualaikum Pak Edi. Gimana kabarnya Pak Edi? Ini kan lama ini masyarakat menunggu-nunggu informasi dari kita ini, dari saya, dari Pak Edi tentang seperti apa progres penanganan Kiai Fahim, dan juga yang paling penting bagaimana agar masyarakat itu bijaksana dalam menyikapi permasalahan ini. Monggo Pak Edi. Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa pada saat ini kami kan melakukan upaya kontrol untuk melindungi hak asasi manusia dari tersangka, yaitu Gus Fahim. Nah, ini landasan hukumnya yang kami lakukan ini bukan itu bersifat liar, tetapi ini oleh undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi itu telah diatur sedemikian rupa, yaitu dari sekian item itu di pasal 77 KUHP itu dinyatakan itu sah tidaknya penyidikan, penahanan, penangkapan. Nah, di putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu disebutkan di situ perluasannya, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan. Nah, ini yang kami uji dari hak-haknya dari tersangka. Karena apa? Upaya yang dilakukan oleh kepolisian itu adalah pengekangan terhadap hak asasi manusia. Oleh sebab itulah secara horizontal kita melakukan upaya kontrol pengawasan dalam hal penyidikan ini yang dilakukan dalam penegakan hukum ini oleh aparat kepolisian. Nah, jadi kita tidak ada istilahnya mau menang-menangan, mau perlawanan, gertak sambel, dan semua kita serahkan kepada hakim yang memeriksa perkara yang dimaksud ini, yaitu pra-peradilan, dan akan secara perdana akan ditayangkan nanti juga kita digelar juga pada tanggal 3 Februari ini 2023 ini. Nah, di situ mari kita sama-sama kita mengontrol, dan saya bersyukur masyarakat itu juga harus mengontrol sama-sama di secara eksternal bagaimana ini penegakan hukum law enforcement ini on the track atau tidak. Nah, oleh sebab itu kami di sini melakukan dengan tim ini bukan mencari menang-menangan, bukan mencari gaya-gayaan, tetapi kami oleh upaya hukum ini diberikan dengan landasan yang tadi sudah kami sampaikan itu. Jadi itu mohon dan lebih materinya nanti kita sebutkan, dan kami juga secara prematur di situ juga maaf dari Kapolres mengatakan ada korbannya. Nah, itu betul. 4
korban yang tidak disebutkan namanya itu. Nah, kami juga bisa menganalisa penyidikan di sini. Pelapornya adalah mantan istrinya Gus Pahim yang mungkin kami tidak tahu ada presiden apa di balik itu. Nah, ternyata korban-korban yang disebutkan 4 itu oleh Kapolres dalam press release-nya itu yang sangat prematur itu. Ternyata tidak ada satupun itu, kalau kami bedah itu menyatakan bahwa kami tidak pernah dicabuli, melakukan hubungan intim dan sebagainya. Jadi dari mana dasarnya? Makanya kita masing-masing punya versinya secara subjektif. Itu haknya kepolisian dan kita. Nah, jadi jangan menghakimi sekarang Gus Pahim ini seolah-olah dia itu sudah bersalah. Bersalah, kejahatan yang sangat luar biasa, tapi kita itu permainan dalam arti kita tidak mengerti. Yang terpenting kita berkewajiban mendampingi dari klien kita itu berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Betul. Syarat utamanya menetapkan tersangka itu setidak-tidaknya bukti permulaan yang cukup sesuai pasal 184 itu. Nah, grade-nya sekarang kita bahas. Mohon maaf, ini bukan kami bermaksud menguji, tapi ini pencerdasan kepada semua pihak, seluruh bangsa Indonesia ini. Pasal 184 itu yang diutamakan itu secara hierarkis itu apa? Karena ini pidana. Yaitu keterangan saksi korban dan sebagainya. Nah, ini bukan petunjuk itu di bawah, keterangan ahli itu di bawah. Nah, ini sekarang seperti yang saya katakan itu yang melapor ini adalah mantan istrinya Gus Pahim. Secara agama secara agama udah ditalak informasinya. Dan jadi dia bukan korban dia. Jadi yang dijadikan korban 4 orang sebagaimana yang dirilis oleh kepolisian ini, Polres Jember, ternyata itu tidak ada yang merasa dicabuli. Nah, dari mana ini dasar ini? Nah, itu loh, itu grade-nya saya katakan. Mohon maaf, ini kami bukan menilai. Ini kita nanti menilainya di sidang. Tetapi karena kita di sini, keberadaan kita ini mengkanter dari press release daripada Bapak Kapolres Jember yang menyatakan seperti itu. Nah, kami berhak juga melakukan pembelaan yang diperkenankan oleh undang-undang juga. Nah, jadi bukan dalam rangka untuk menguji begitu loh. Nah, jadi dalam hal ini mana buktikan kalau itu 4 orang itu dibuktikan korban-korban itu benar tidak dilakukan itu. Ternyata tidak sampai detik. Nah, begitu. Nah, dan itu pun haknya kepolisian untuk menindaklanjuti. Nah, kita uji nanti itu. Bukan berarti orang menjadi tersangka itu sudah salah. Betul. Bisa jadi itu nanti kebalikannya nanti. Ini kan praduga tidak bersalah, presumption of innocence. Jadi equality before the law. Jadi kita hormati semua itu, dan masyarakat Indonesia lah istilahnya, dalam artinya harus arif dan bijaksana. Jangan hanya mendengarkan sepihak dari pihak lawan. Mari kita di sini ini sama-sama kedua pihak ini diterima menjadi suatu pertimbangan dari masyarakat. Jangan lalu menjustis begitu saja bahwa Gus Pahim ini sudah begini, ada ruangan rahasia begini dan sebagainya. Bahkan saya pribadi sendiri saya sudah tahu Gus Pahim itu, biar tahu ini. Sebelum Gus Pahim ini sekarang ini dipidanakan ini, itu saya sudah kenal lebih awal dengan Gus Pahim. Sebelum itu dia merintis pondok pesantren itu, bahwa di situ ada namanya sudah YouTuber di situ itu sudah ada. Bahkan saya makan di situ sebelum ini kejadian ini. Belum pondok pesantren ini belum besar ini. Jadi itu tidak benar dikatakan melakukan ada kamar rahasia ini itu tidak ada. Nah, itu jadi demikian, ini hanya meluruskan biar tidak ada penyesatan. Dan kami juga ini mohon maaf, walaupun kami tim di sini, kedua di sini menjadi tim kuasa hukum dari Gus Pahim, tapi insya Allah tidak ada saya tuh bersifat objektif, semua landasannya secara objektif itu. Jadi ini kami memberikan ini bukan subjektif, kami secara objektif. Itu dilandasi begitu. Nah, begini lagi Pak Edi. Jadi sekarang kan opini yang liar itu terutama di beberapa channel-channel besar, bahkan YouTuber ini langsung menjustifikasi Gus Pahim ini salah, bahkan ada dengan bahasa-bahasa biadab dan lain sebagainya. Nah, kita tim kuasa hukum tidak akan melakukan upaya apapun. Ya, kita maklumi karena ketidaktahuan mereka tentang proses hukum, mengatakan ini artinya sudah di justice kalau Gus Pahim ini salah. Nah,
saran, nasihat untuk para YouTuber yang dengan seenaknya menjustifikasi orang tanpa ada putusan yang ingkrah dari pengadilan, Pak Edi? Ya, makanya itu yang saya katakan, mohon maaf ini bukan bagi yang mempunyai YouTuber ini, mari secara arif dan bijaksana, jangan hanya bersifat secara komersial itu memberikan informasi seperti yang sesat, yang secara sepihak, yang belum tahu kebenarannya. Betul. Bagaimana substansi akar masalah ini? Boleh saudara mengambil informasi sumber dari pihak-pihak ini, tetapi kembali seperti itu, seperti yang saya katakan tadi itu. Satu, ini pra peradilan ini kontrolnya hanya itu yang pakai daya. Benar tak tidaknya dari 6 item yang sudah kami sebutkan tadi itu. Ya. Kedua, secara pokok perkara, nah itu secara prematur, ya secara prematur juga. Dasarnya itu 184. Nah sekarang saudara semua rekan-rekan ini di seluruh Indonesia, baik YouTuber, media, cetak, ekstrim, semua ini jangan mengambil begitu saja terus langsung secara prematur menjustifikasi bahwa Gus Pahim ini benar-benar salah. Apalagi andaikan dia itu secara de facto, Gus Pahim ini andaikan, nih kudnon ini andaikan dia melakukan, belum bisa dijustifikasi sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Betul. Apalagi ini belum tentu Gus Pahim seperti yang dituduhkan itu. Nah, dan di sini juga saya sama tim juga kami ini tidak tahu ada motivasi apa sebenarnya ini kepada Gus Pahim kok sampai seperti ini. Nah, itu kami dalam artian ini sebagai pembela dalam arti ini tidak serta-merta secara subjektif kita itu istilahnya maju tak gentar yang bayar, tidak. Kami kedepankan di atas supremasi hukum. Betul. Itu yang kita lakukan. Jadi itu harapan saya kepada YouTuber, jangan sekali-sekali menerangkan yang tidak saudara ketahui atau belum tahu akar permasalahan yang sebenarnya. Nanti akan kami bisa melakukan upaya hukum, nanti kami tim ini melakukan gugatan nanti itu secara perdata atas pencemaran nama baik melalui undang-undang IT, ITE itu begitu. Oke, demikian, terima kasih banyak Pak Edi. Dan itu sahabat-sahabat progres penanganan Kiai Fahim Mawardi ini, dan juga saya berpesan terutama nih kepada tokoh-tokoh agama, terutama ayo bijaksana. Sampai kemarin ada bahasa salah satu tokoh agama yang tergabung dalam dalam organisasi apa begitu, mendorong Kapolres untuk menghukum mati dan kebiri. Mana ada itu? Itu kan sangat saya sayangkan, orang ngerti, orang berpendidikan, orang punya agama kan begitu kan? Betul. Tetapi serta merta itu kebakaran jenggot, apa mungkin ada sentimen pribadi. Sentimen pribadi, rivalitas, kita wallahu alam tidak tahu. Tapi dari output yang dikeluarkan tadi itu pendapat itu sangat saya sayangkan itu sebagai para tokoh-tokoh itu untuk menyatakan Gus Pahim seperti itu. Apalagi tidak ikut di dalamnya yang menjadi akar permasalahan penyidikan bagaimana. Nah, itu kita harus tahu akar permasalahannya baru kita berpendapat. Makanya saran tadi itu sangat benar, saya harus secara arif dan bijaksana. Sebelum berkata, pikirkan dulu apakah tahu enggak sumbernya dari mana dan sebagainya begitu. Itu harapan kami. Baik, demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat dan tetap kedepankan nilai-nilai objektivitas dalam menerima input informasi dan closing statement yang disampaikan oleh Gusti Allah dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan apapun kecuali balasannya adalah kebaikan. Maka dari itu ayo tebar informasi yang benar sehingga nanti Anda akan mendapatkan buah dari apa yang Anda sampaikan. Anda sampaikan kebenaran, maka Anda akan mendapatkan pahala dan juga input kebenaran. Anda sampaikan berita hoax, berita penyesatan, maka suatu saat Anda akan menerima konsekuensi dari apa yang Anda sampaikan. Demikian bersama kami tim advokasi Kiai Fahim Mawardi, saya Nurul Jamal Habaib dan Edi Firman, saya Maha. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله